Ya, kembali lagi bersama kami di Net 10 NG musim liburan seperti akhir tahun lalu itu kan banyak sekali warga yang berlibur keluar kota bahkan luar negeri seperti itu ya. Padahal sebenarnya banyak sekali tempat wisata di Jakarta yang mulai dilirik gitu ya dan dimiliki swasta maupun pemerintah. Bahkan Pulau Seribu kan dekat sekali dari Jakarta gitu ya. ya. Benar sekali Aris, benar ini. Tapi sayangnya gini, kalau sana kita mau jalan-jalan itu kita sekarang istirahat ya misalkan dari mall. Kita misalkan jalan-jalan Jakarta ada banyak museum yang masih bisa dikunjungi. Tapi sayang ini peminatnya ini sedikit sekali Aris. Nah, lalu apa saja nih penyebabnya? Lalu bagaimana juga upaya pemerintah untuk meningkatkan minat pengunjung? Dan berikut ini penelusuran Alvin Kobulsyah dan juga Wusana Bayu untuk Anda. Fasilitasnya yang pertama untuk kebersihannya sama-sama menjaga gitu kan, dari pengunjungnya walaupun dari pengembangnya gitu. Kurang karena kebersihan gitu ya, tapi rame, bagus. Masyarakatnya kali ya kalau buang sampah tuh jangan sembarangan. Pertama bersih, terus kemudian di dalam tempat wisata itu tersedia fasilitas yang lengkap seperti misalnya toilet, terus ATM, atau mungkin memang ada hal lain misalnya kayak internet. Seperti biasanya di musim liburan Jakarta kembali dibanjiri wisatawan. Mulai dari warga Jakarta sendiri hingga ragam pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia. Destinasi favorit wisata masih didominasi oleh komplek wisata besar. Mulai dari Ancol, Taman Mini Indonesia Indah, sampai Monas di jantung ibu kota. Jakarta memang memiliki segudang lokasi rekreasi, mulai dari pantai, museum, hingga kampung budaya. Komplek wisata terintegrasi seperti Ancol dan Taman Mini masih jadi primadona. Di musim liburan, jumlah pengunjung kedua destinasi ini bisa melonjak hingga 3 kali dibanding hari biasa. Terintegrasinya seluruh fasilitas wisata dalam satu lokasi jadi kemudahan bagi wisatawan. Namun masih banyak destinasi wisata milik pemerintah yang perlu perhatian lebih. Museum Tekstil di Tanah Abang, Jakarta Barat adalah salah satu destinasi yang butuh sentuhan khusus. Memiliki layanan fasilitas dan kualitas gedung yang terawat baik belum juga menjamin ramainya pengunjung bahkan di musim liburan. Padahal museum yang didirikan sejak tahun 1976 ini telah berupaya menyajikan ragam aktivitas seperti kursus membatik serta melakukan sirkulasi koleksi tekstil setiap beberapa bulan. Letak museum yang tidak berdampingan dengan lokasi turisme lain menjadi tantangan tersendiri. Kita punya unggulan itu workshop membatik ya. Workshop membatik itu cukup membantu untuk mendatangkan pengunjung datang ke museum tekstil, itu satu. Kemudian kita juga dalam 1 tahun itu ada beberapa kali mengadakan pameran temporer. Jadi orang datang ke sini, setiap kali orang datang ke sini pasti akan menemukan hal baru yang akan di-display di ruang pamer. Tantangan lokasi dan akses juga dialami kawasan perkampungan budaya Betawi Setu Babakan di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Jalan masuk yang sempit serta terbatasnya lahan parkir menjadi pekerjaan rumah pengelola untuk menampung tingginya animo masyarakat berwisata di Setu Babakan. Terbilang lengkap mulai dari wisata kuliner, wisata air hingga wisata budaya, Setu Babakan punya potensi untuk jadi tujuan wisata budaya unggulan di Jakarta. Site plan pembangunan kawasan perkampungan budaya Betawi seluas 298 hektar sudah disiapkan. Mulai dari pembentukan zonasi wisata, gedung pertemuan, hingga pembangunan pulau buatan di tengah danau. Namun pembenahan infrastruktur masih butuh waktu panjang. Ya, kekhasan sini kan orang pengen tahu Betawi yang dulu. Jadi banyak orang Jakarta udah kehilangan momen Betawi zaman dulu ya, rumah-rumahnya adat. Sekarang Jakarta sudah menjadi hutan beton gitu ya. Ini kan baru ya, tapi memang sejak saya sini sudah masyarakat sudah mulai berdatangan ya. Memang akses ke sininya di jalan khusus jalan Kaki 2 sangat sempit ya. Tapi itu akan diupayakan, kita sudah koordinasi dengan SKPD terkait. Jadi ya itulah nanti mungkin ke depan ya kita akan coba
membangun fasilitas yang ada di perkampungan ini. Museum Nasional yang terletak di Silang Monas dapat jadi referensi bagaimana kedekatan antar lokasi turisme bisa membantu meningkatkan jumlah pengunjung. Sejak tahun 2012, Museum Nasional mulai menyadari potensi pengunjung monumen nasional untuk turut menjadi pengunjung Museum Nasional. Hal ini ditunjang dengan menyelenggarakan kegiatan partisipatoris bagi pengunjung dan berjejaring dengan komunitas. Kami selain program yang kami laksanakan seperti di akhir pekan ada acara, kemudian kami juga membuka seluas-luasnya untuk kegiatan aktivitas anak-anak di Kids Corner. Kemudian kami juga menggandeng komunitas untuk melakukan aktivitas di Museum Nasional. Nah, hal-hal itulah yang kemudian minat atau apresiasi masyarakat kepada Museum Nasional ini lebih meningkat lagi. Pariwisata adalah sektor potensial bagi Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2014, sektor pariwisata menyumbang 3,4 triliun rupiah bagi pendapatan asli daerah. Kita akan mempromosikan, memasarkan destinasi-destinasi seluruh destinasi yang ada di DKI Jakarta melalui program Smart City. Jadi kita upload itu sekarang semua destinasi wisata, bahkan termasuk restoran gitu. Itu dimasukkan di Smart City. Destinasi-destinasi yang sudah ada akan semakin kita berdayakan, termasuk akan melakukan perbaikan infrastruktur ya, yang terintegrasi nanti dengan moda transportasi. Iya, adalah kewajiban pemerintah untuk terus berupaya membenahi destinasi wisata yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Selanjutnya, kewajiban masyarakatlah untuk menjaganya. Kami pun terus mengundang Anda berpartisipasi menjadi jurnalis warga dengan mengirimkan video seputar kepentingan publik ke netcj.co.id demi pembenahan fasilitas dan layanan publik yang lebih baik. Alvin Kobulsyah, Wusana Bayu melaporkan untuk NET. Ini dia, banyak sekali kemarin warga datang ke Jakarta, namanya juga Jakarta ini kan ibu kotanya gitu ya. Apalagi liburan ya. Benar sekali. Nah, tapi ya itu tadi Aris, saya juga pernah loh datang ke museum itu, tapi yang saya sayangkan itu di sana itu ada debunya, maksudnya berdebu, tidak dirawat dengan baik gitu. Kamu pernah ke sana juga kan? Pernah ke sana juga, memang kondisinya sih ya, bisa dibilang sebenarnya masih bagus, tinggal perawatan aja, maintenance Iya, seperti itu ya, Enji. Tapi aku juga akhir tahun lalu berwisata ke Pulau Seribu, yaitu di Pulau Pari tepatnya. Dan di sana saya agak terkejut juga ya. Di luar memang tempatnya itu bagus, sangat charming sekali menurut saya. Kita bisa melihat warga yang tinggal di sana beraktivitas secara langsung. Tapi ini ada LIPI namanya, Lembaga Ilmu Pendidikan Indonesia yang ada di sana. Ini pemilikannya adalah milik pemerintah. Tapi itu untuk masuk ke sananya sangat buruk sekali. Ada sampah nih. Aku mau kasih lihat kamu deh. Ini ada fotonya. Seperti itu. Ini apa ya, Riz ya? Ini akses untuk melihat sunset. Jadi harus melewati. Maksudnya ini jalannya. Jalannya, gitu? Dan ini harus melewati Lembaga Ilmu Pendidikan Indonesia itu di LIPI itu. Padahal ini adalah yang milik pemerintah. Tapi kenapa pengelolaan seperti sampah ini dibiarkan saja? Sedangkan yang dikelola oleh warga itu sangat bagus sekali. Jadi warga malah inisiatif membangun pulau itu untuk lebih baik. Tapi memang kurang dana. Jadi harusnya ada dukungan dari pemerintah. Tapi tempat yang fasilitas di pemerintahnya sendiri ini malah kotor. Tapi kemarin Ari saya sempat berbincang-bincang dengan Riza Ramli. Katanya memang di situ di Kepulauan Seribu itu memang tahun 2016 ini dan selanjutnya ini akan terus ditingkatkan. Termasuk tadi nanti akan didukung fasilitasnya, termasuk dengan listriknya, lalu dengan kebersihannya, semuanya akan didukung. Itu yang kita tunggu ya. Jadi biar wisata di Indonesia terutama di ibu kota itu jadi bagus gitu ya. Kita bangga pernah ke sana juga. Betul sekali.